Sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan untuk pelantikan yang diwakili oleh Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah oleh Bapak Haji Ziono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'dah. Yang saya hormati para alim, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ibu Bupati Demak yang diwakili oleh Bapak Asisten 1. Yang saya hormati Kepala Kesbang Pollimas. Yang saya hormati Ketua NU, Banser, Muslimat, Fatayat, dari Aisyah. Yang saya banggakan, yang saya hormati sahabat-sahabat ketua partai di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Wabil khusus yang saya hormati Kiai Haji Abdullah Mansur, ada sahabat saya Pak Kiai Haji Sakti, mantan ketua DPC masa yang lalu. Yang saya hormati ketua sahabat saya satu ini. Yang saya hormati sahabat saya Mas Ulwan, ini salah satu pengurus DPW Jawa Tengah. Yang saya hormati ketua, sekretaris dan seluruh pengurus DPC Kabupaten Demak 2021-2026. Yang saya hormati fraksi P3 Kabupaten Demak, seluruh PAC dan ranting, serta tamu undangan yang berbahagia dan saya banggakan. Banser yang saya banggakan juga. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya kenikmatan kesempatan pada siang hari ini kita semua bisa menghadiri undangan dalam rangka Harlah P3 yang ke-49 sekaligus nanti pengukuhan sebagai pengurus di wilayah Kabupaten Demak. Tentu yang selanjutnya salam dari Pak Mas Rohan sebagai Ketua DPW yang tidak bisa hadir bersama-sama, aturan bersama-sama bisa hadir tapi ada kegiatan yang lain. Dan saya pun saya paksakan ini, saya habis ini nanti mungkin langsung pamit Pak, karena saya jam 2 harus ada di Batang kegiatan masyarakat saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Batang. Nanti habis ini mohon maaf saya tidak selesai, saya langsung pamit dan di Batang karena ada kegiatan yang harus saya hadiri dan tidak bisa saya wakilkan. Tentu yang paling utama tadi terima kasih Saudara Ketua sudah semangat. Ini adalah modal awal kesemangatan kita P3 Kabupaten Demak menuju 2024 beserta seluruh jajarannya. Saya kalau memberikan sambutan ya harus tuntas nyuwun sewu Mbah Yai. Bisa 1 jam mungkin. Tapi biar nanti rampung apa yang saya katakan, yang saya sampaikan sebagai modal dasar bagaimana memperjuangkan partai. Tentu yang paling utama, saya pedomani ketua, saya berikan motivasi pada ketua dan seluruh jajarannya. Satu, menjadi ketua, khususnya ketua partai atau menjadi pimpinan, siapapun itu pimpinan. Baik bupati, baik presiden, siapapun. Ini khusus di P3 Kabupaten Demak. Sebagai ketua harus mempunyai 3 pedoman.
Yang satu, menjadi pimpinan harus bisa memberikan motivasi kepada bawahannya. Yang kedua, menjadi pimpinan harus bisa memberikan contoh. Yang ketiga, menjadi pimpinan harus bisa memberikan solusi. Kalau ketiga itu tidak dimodali dan tidak dipunyai, maka Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Demak ini tidak akan signifikan. Tidak akan signifikan. Maka sebagai ketua harus bisa memotivasi, memompa bawahannya agar semua pengurus partai bisa bergerak, mendulang suara, mencapai target yang diinginkan pada 2024 nanti. Itu yang paling pokok. Motivasi itu utama. Jangan sampai bawahannya itu lemah, pemimpin lokro. Kalau tadi sudah semangat, semoga semangat ini menjadi modal dasar. Yang kedua harus bisa memberikan contoh. Siapapun yang jadi anggota dewan, yang jadi pengurus, yang jadi ketua, harus mampu memberikan contoh. Masyarakat sekarang ini tidak hanya cukup disuguhi dengan ucapan, tidak cukup hanya disuguhi dengan modal yel-yel. Ini zaman yang sudah berubah. P3 harus bisa merubah, baik dari sisi mindset dan culture setnya. Cara berpikirnya pun harus berubah. Ini ruang yang sudah berbeda. Ruang yang sudah berbeda, harus P3 harus ikrok, membaca segala ruang yang ada. Memberikan contoh seperti apa? Saat ini masyarakat tidak butuh mulut, tapi masyarakat butuh fakta yang harus kita lakukan. Yang menjadi anggota dewan, yang menjadi pimpinan harus mencontohkan ke bawah. Ada di sana roh kita, yaitu Mars P3. Mars P3 itu menjadikan roh kita, perjuangan. Satu di antaranya adalah memerangi kemiskinan dan memerangi kebodohan. Saat ini masyarakat butuh itu semua. Kita harus peka. Ketika masyarakat lapar, ketika masyarakat butuh solusi, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat lapar, masyarakat miskin, butuh support kita. Datangi, bawakan beras, bawakan sembako, atau berikan solusi. Ini harus, jangan sampai kita semua hanya menyampaikan mulut dan mulut, tapi tidak melakukan tindakan apapun, sehingga kita tidak ada disenangi masyarakat, masyarakat tidak akan simpati, karena kita hanya ngomong, dan tidak melakukan apapun. Prihatin saja itu tidak cukup, prihatin dan tindakan. Saat ini negara melakukan itu, maka P3 harus melakukan itu. Jadi itu contoh yang ada yang paling kecil. Solusi, pimpinan harus bisa memberikan solusi. Jangan sampai pimpinan hanya menyampaikan kata dan tidak bersolusi. Menyampaikan rumor yang tidak membawa hasil. Harus disolusikan. Jangan sampai berbicara terus pergi misalkan. Ini tidak ada solusi. Saya pernah menjadi anggota DPR 2 periode. Saat ini dipercaya menjadi wakil bupati. Saya selalu berada di tengah-tengah masyarakat dari zaman dulu. Perlu saya motivasikan pada jenengan semua. Saya setiap Jumat Pak, dari dulu, ganti desa, ganti masjid, ganti anak yatim. Saya lakukan itu terus-menerus dan menjadi simpati masyarakat. Dan mobil saya pun tidak pernah kosong beras sedikit pun. Habis saya beli. Karena kita sebagai orang yang dipercaya masyarakat, yang di dewan, yang menjadi pengurus, itu dipercaya umat. Maka kita harus membuktikan apa yang harus kita baca dan apa yang harus dibutuhkan oleh umat. Setiap Jumat saya selalu melakukan itu. Nah, apa yang harus dilakukan? P3 di Kabupaten Jepara harus bermanfaat dalam rangka membangun
Demak yang lebih baik. Dewannya di sana harus bisa bagaimana sinergitas dengan pemerintah. Jangan sampai P3 hanya menyampaikan suara di dalam gedung rakyat tapi tidak memberikan solusi. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tugas fraksi, tugas dewan itu berbicara, tapi harus ada solusi. Jangan sampai hanya menjadi kompor, tapi harus menjadi regulator yang produktif dan tentunya solutif. Jangan sampai bupatinya dibuat pusing, tapi tidak ada solusinya. Nah, mari bersama-sama hal itu lakukan. Kalau P3 di dalam rohnya, dalam marsnya ada tentang pemberantasan kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan dan kebodohan. Partai punya uang yang diberikan dari negara untuk partai, untuk dilakukan kegiatan-kegiatan. Itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan ketika ada kebodohan-kebodohan. Berikan pendidikan di sana. Baik pendidikan politik atau pendidikan lainnya yang diperbolehkan sesuai aturan yang ada. Jadi ibarat kalau saya di Batang, saya selalu menyampaikan kepada kepala dinasnya, menjalankan apa yang telah Anda catat dan catat apa yang telah Anda lakukan. Biasanya dalam pemerintah itu kepala dinas itu membuat program. Ketika membuat program dibahas di dewan, disetujui di dewan, itu adalah mencatat dan harus melakukan apa yang dicatat, yaitu program. Dan yang kedua harus mencatat apa yang telah dikerjakan. Program-program dicatat karena harus dipertanggungjawabkan, karena itu uang rakyat kecil sekalipun harus ada pertanggungjawabannya. Sama di Partai Persatuan Pembangunan juga dibantu oleh negara, yaitu dalam bentuk BOP. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu semua support partai ini didirikan tentunya oleh para pendiri partai, yaitu satu untuk berkuasa, baik di eksekutif atau di legislatif. Bagaimana itu tercapai P3 Kabupaten Demak? Ya kita semangat. Kita harus berkorban. Kita harus melakukan hal-hal yang terbaik dipandang oleh masyarakat. Kita harus mengambil simpati masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak simpati kepada kita setelah kita diberikan kepercayaan. Satu, partai ini didirikan untuk berkuasa, baik berkuasa di eksekutif dan legislatif. Maka itu adalah tujuan di dalam berpartai, mendirikan partai. Dan Bapak Ibu semua mempunyai tanggung jawab itu, mempertahankan Partai Persatuan Pembangunan, agar para pendiri partai ini bisa tersenyum meskipun sudah meninggal dunia, karena masih ada para pejuang generasi penerus yang hebat-hebat dalam rangka membangun negeri yang kita cinta ini lewat Partai Persatuan Pembangunan. Jadi buktikan P3 ini bisa membangun, bahwa P3 ini bisa melakukan hal-hal yang hebat di dalam negeri ini. Ini adalah penting, sangat penting. Jangan sampai P3 melihat di TV-TV yang saat ini ada partai misalkan yang ngelek-elek atau enggak ada artinya. Masyarakat enggak simpati, malah diketawai. Maka P3 harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya di Indonesia, dan khususnya adalah P3 Kabupaten Demak harus bermanfaat sebaik-baiknya untuk Kabupaten Demak dan bermanfaat untuk seluruh umat masyarakat yang ada di Kabupaten Demak. Semangat harus tetap dilakukan terus-menerus. Pendidikan politik, kebodohan-kebodohan harus diberantas. Kemiskinan harus diselesaikan. Itu adalah tugas. Itu sudah tercantum di dalam Mars P3 yang tidak bisa dihindarkan
Jangan hanya ketika melihat hal-hal itu kita hanya bilang prihatin dan ngelus dodo. Yang selanjutnya Pak, kita ini P3 butuh kuantitas, butuh kuantiti. Perjuangan kita P3 dalam saat ini berjuang yang sudah bergeser dari ideologi-ideologi yang sekarang sudah berubah zamannya, kita cara berjuangnya pun harus berbeda. Perjuangan zaman lalu itu bagian dari untuk pedoman kita, membuat semangat kita. Tapi ruang perjuangan kita saat ini sudah berbeda. Ini zaman modern, zaman media sosial. Semua orang menggunakan medsos. Maka Iqra membaca segala ruang yang ada. Dan ini adalah saat ruang yang berbeda, perjuangannya pun berbeda. P3 harus memahami itu, dan P3 harus bisa di sisi itu. Jangan sampai P3 akan kehilangan ruang karena tidak bisa membaca ruang yang berbeda. Saat ini perjuangan P3 sudah berubah, Bapak Ibu semua. Harus kita akui, agar kita bisa mempertahankan yang namanya kursi, menambah kursi. Itu apa yang dilakukan sekarang? Yang menjadi calon dewan, yang menjadi DPRD juga habisnya tidak sedikit. Itu dalam rangka mempertahankan suara P3. Itu dalam rangka bagaimana merebut suara-suara untuk menambah kursi. Zaman sekarang nyun sewu Mbah Yai, sholawat nariyah saja itu tidak cukup Pak, untuk menjadi anggota dewan. Sholawat nariyah saja tidak cukup dalam menjadi anggota. Apa selanjutnya apa Pak? Ada sholawat rupiah, ada sodakoh politik. Itulah yang sekarang kita baca, ruang itulah yang kadang-kadang maka kita berbuatlah sesimpatik mungkin ke tengah-tengah masyarakat. Yang penting simpati dulu. Ketika simpati nanti diarahkan untuk memilih gampang. Sekarang semua menggunakan uang. P3 tidak mengikuti itu, P3 akan habis. P3 akan habis. Saat ini ruang itu yang lagi kita baca. Sampai kapan masyarakat akan seperti itu kita tidak tahu. Maka harus diberikan pendidikan politik, perutnya semua harus terisi, kesejahteraannya semua harus tercapai. Maka semua itu akan hilang, orang memilih akan menggunakan dasar kriteria yang baik, bukan kriteria siapa yang uangnya banyak. Nah, ini semua adalah bagian dari anggota dewan ini sekarang mencalonkan Mas Uluan ini juga luar biasa habisnya. Hanya untuk siapa? Cara berjuang P3 masa kini. Kalau kita masih berjuang masa lalu, itu akan habis. Tapi perjuangan masa lalu tetap kita menjadi momen atau pundi-pundi kesemangatan kita sebagai generasi penerus partai. Yang harus kita junjung tinggi para pendiri partai dan para pejuang partai zaman dulu. Turun terus menerus, sapa masyarakat terus menerus, agar masyarakat tahu bahwa kita adalah orang yang bisa bekerja sama dengan masyarakat. Saya pun kalau bikin baju Pak, nyun sewu, nggak tahu ini belakangnya apanya. Nah, kalau saya bikin baju Pak, belakangnya saya pasti tulisi, masyarakat adalah sahabat terbaikku. Itu ada tulisan itu ketika baju yang menjadi uniform, seragam saya. Ada tulisannya, masyarakat adalah sahabat terbaikku. Ini bagian dari kita menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Nah, mari bersama-sama kita niatkan bersama apa yang harus kita baca dan apa yang harus kita lakukan untuk P3 2024. P3 butuh kuantiti, butuh jumlah banyak. Kualitas kita sambil jalan. Kualitas kita bentuk sambil jalan. Ada pendidikan politik, ada LKK, LKKP. Itu bagian untuk
mendidik pengurus partai yang berkualitas. Kalau P3 tidak bisa menambah jumlah suara atau kuantiti, maka P3 akan kehilangan momen. 2024 nanti ini adalah momen P3 mempertahankan harga diri, yaitu P3 masih bisa eksis di dalam negara atau tidak 2024 nanti. Kalau kita sebagai pejuang tidak bisa mempertahankan keberadaan P3 2024 di dalam negeri ini, maka menjadi kekacauan, artinya kita menjadi orang yang bingung, kita menjadi pejuang yang gagal. Pejuang yang gagal. Maka 2024 nanti kita harus bisa mempertahankan P3. Sepakat nggih? Siap nggih? Harus siap, Pak. Inilah harga diri. Kursinya ditambah banyak, itu juga harga diri. Itu sebagai kehormatan P3. Kalau Bapak Ibu semua bisa berjuang menambah kursi dari 5 misalkan menjadi 7, itu adalah daya juang yang luar biasa, itu adalah nilai kehormatan P3 di tengah-tengah masyarakat atas perjuangan panjenengan semua. Tentu ini tidak mudah, berat, tapi harus kita jalankan. Kita lakukan itu semua. Yang paling akhir, Bapak Ibu semua, yang paling akhir saya akan berbicara tentang perempuan. Saya sampaikan di mana-mana. Saya mempunyai sahabat perempuan. Sahabat saya perempuan itu dokter. Dia Chinese. Dia mu'alaf. Maka saat itu belum menikah, umur 28, setelah itu menikah. Dan setelah menikah, dia hamil. Setelah hamil, dia datang ke dokternya. Datang ke dokternya dilarang hamil. Karena dia dokter terkontaminasi oleh penyakitnya para pasien. Dilarang hamil seorang perempuan yang baru nikah umur 28 tahun. Dia kacau balau. Maaf, setelah itu dia berpikir ke rumah, dia tetap hamil. Setelah hamil dia datang lagi ke dokternya. Sudah saya katakan, kamu jangan hamil, karena kalau kamu hamil, maka bayimu akan menyedot darahmu. Dan saat melahirkan nanti kamu akan mati. Ini bukan fiktif, ini cerita nyata sahabat saya. Maka setelah dia hamil, datang lagi hamil, disuruh dokternya untuk menggugurkan kandungannya. Apa yang terjadi? Si perempuan itu justru tidak kacau, tidak bingung, dia hanya cukup menjawab, daripada nanti saya menggugurkan kandungan ini, lebih baik saya mati saat melahirkan dan anak saya hidup melihat dunia. Saya sebagai seorang perempuan sudah sempurna melihat dunia. Saya bisa jadi dokter, saya sudah mu'alaf, dan saya nikah dan saya bisa hamil sebagai perempuan. Sudah sempurna. Kenapa saya harus melangsungkan hidup saya dan anak saya harus mati? Saya gugurkan, tidak melihat dunia. Ini perempuan hebat, Bapak Bu. Ini perempuan hebat. Andaikan seorang lelaki, perempuannya hamil, mau melahirkan, ada kematian di situ. Lelakinya ditawari, Mas, saya akan melahirkan, nanti akan ada kematian. Tolong panjenengan mengganti mati saya, agar saya bisa merawat anaknya. Kira-kira wong lanang wani mboten Bu? Mboten wani. Wong lanang ora wani. Wong lanang paling-paling ngejek ndonga, ayo ndonga bareng, muga-muga saat kamu melahirkan nanti selamat dan anaknya juga selamat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi kesimpulan kita? Sudah berakhir tadi Pak, saya bilang sudah paling akhir. Apa yang harus ambil kesimpulan? Bahwa sehebat-hebat kita, sehebat-hebatnya pahlawan, sehebat-hebatnya siapapun, ada perempuan yang berani melahirkan kita. Maka hargai perempuan, junjung tinggi perempuan, jangan pernah hina perempuan yang saat ini dipertontonkan di media sosial dan di TV-TV. Banyak pemerkosaan, banyak pembunuhan yang dilakukan kaum perempuan, banyak siksaan-siksaan yang dilakukan orang-orang pada perempuan. Kita semua pernah ada di rahim perempuan, kita pernah lahir dari perempuan,
maka hargai perempuan, junjung tinggi perempuan, hormati perempuan. Itu yang saya simpulkan bahwa ini adalah kisah nyata. Sekali lagi, mari berjuang dengan jalur yang benar. Kita tidak usah melihat siapapun masyarakatnya, yang penting memilih P3. Jangan memilih P3 itu harus berpici, tidak harus. Memilih P3 siapapun boleh. Siapapun boleh dan siapapun halal memilih P3. Ini adalah kampanye di masa seperti ini, dan kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kebesaran P3. Yang terakhir, saya akan menguatkan saja, mengenalkan, silakan seluruh pengurus P3 yang baru maju ke depan, akan saya kenalkan kepada seluruh pengurus baik ranting dan PAC dan masyarakat yang hadir. Sudah tahu semua atau perlu saya sebut? Satu Pak Ketua, yaitu Pak Dr. Andes Haji Fatoni. Yang kedua sekretaris kita, yaitu Mas Khalid Muktiono. Wakil Sekretaris Ibu Salamah. Wakil Sekretaris Ibu Jihan Sahira SIB. Bendara Bapak Bangun Setiobudi Saputra Esos. Wakil Bendara Haji Ahmad Saifuddin. Wakil Bendahara Munafiatun. Wakil Ketua Bidang Fungsional Kiai Haji Abdul Rosid, Kiai Haji Ahmad Soleh, Kiai Haji Ahmad Sokeh, Kiai Haji Abu Said, Haji Rifai SPDI, Bapak Maftuhan. Wakil Ketua Bidang Isu Strategis Bapak Kiai Haji Ahmad Saifuddin Hidayatullah. Yang kedua Mufiatun AMD Mas Atun Jamilah AMA, Haji Ali Saadah Masfu, Haji Rosihon Anwar SH. Oke, sekejap. Oke. Ya, saya minta coba fraksinya ada yang jadi pengurus semua, fraksi semua masuk, nggih. Nggih. Semangat nggih. Fraksi nggih. Dalam hal ini saya bersama Mas Ulwan hadir di tengah-tengah panjenengan semua sebagai pengurus baru, akan mengukuhkan dengan kata yang singkat sebagai modal perjuangan partai pada 2024 nanti, dan Bapak Ibu semua adalah sebagai pengurus atau yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pengurus DPC P3 Kabupaten Kudus masa bakti Kabupaten Demak, mohon maaf, masa bakti 2021-2026. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini dibaca dengan kata-kata yang tegas. Kami pengurus P3 Kabupaten Demak. Periode 2021-2026. Siap melaksanakan tugas partai. Menjaga nama baik partai. Dan bertekad menambah kursi untuk DPRD Kabupaten Demak pada pemilu 2024
serta sukses Pilkada Demak 2025. Terima kasih atas apa yang menjadi pengukuhan dan ucapan Bapak Ibu semua. Ini adalah janji, semangat, semoga Bapak Ibu semua sukses dalam menjalankan tugas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sambutan saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, ucapan yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sama